Insya Allah, Amin akan memastikan 5% anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kamu kaum muda Indonesia. Kamu yang memiliki energi besar untuk menjadi bagian terdepan bagi kemajuan bangsa kita. Salah satunya adalah kamu, kredit usaha anak muda yang diberi kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik. Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Pemirsa, apa yang Anda saksikan tadi itu beberapa gaya, performa, bahkan juga visi dan misi dari masing-masing cawapres dalam debat cawapres yang diselenggarakan tanggal 22 Desember yang lalu. Hal-hal yang kemudian diangkat dalam debat tersebut berbagai macam, pemirsa, untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari hilirisasi, bahkan juga pemberantasan korupsi yang dianggap bisa menjadi solusi perekonomian Indonesia, atau juga Selepetnomics. Nah, malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Caca Anissa, kita akan membahas visi dan misi ekonomi cawapres tersebut, mana yang realistis dan mana yang tidak realistis. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini, dan langsung saja saya akan menyapa panelis kita di malam hari ini, yakni Pak Tony Wenas yang merupakan Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kadin. Selamat malam Pak Tony. Ya pemirsa, di sebelah kanan saya ini sudah hadir ini juru bicara dari tim sukses masing-masing. Saya sekarang ke Amin terlebih dahulu. Di sini sudah ada Bapak Amin Subakti yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas Anies Muhaimin. Selamat malam Pak. Dan saya juga sudah melihat di sini bersama dengan kita Pak Derajat Wibowo, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Selamat malam Pak Derajat. Dan juga mewakili atau merupakan anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Bang Pumpida Hidayatullah. Selamat malam Bang. Sekarang kita masing-masing ya akan menyampaikan visi dan misi cawapres di bidang ekonomi. Ini banyak sekali disampaikan oleh Caimin ya, mulai dari hilirisasi, bahkan juga mengenai permasalahan yakni menaikkan pajak orang kaya, Selepetnomics, seperti apa? Oke, makasih Caca ya. Saya ingin menjelaskan, kalau itu kan banyak sekali ya, tapi saya ingin menggunakan dengan bahasa yang sangat sederhana. Sebenarnya kalau bicara visi besar kita adalah Paslon 1 ingin mengusung satu kemakmuran. Kenapa? Karena Indonesia memang belum satu kemakmuran. Ada daerah-daerah yang sudah maju dan ada daerah-daerah yang belum maju. Kalau kita bicara angka-angka ekonomi misalnya, memang sangat mengagumkan Caca. Tapi apakah angka-angka ekonomi pertumbuhan yang sangat mengagumkan itu ditranslasikan untuk menyelesaikan masalah masyarakat? Itu isunya. Nah, sorotan kita terutama adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang angkanya hebat itu menjadi pengurangan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan yang ternyata angkanya tidak menjadi mengagumkan seperti awalnya. Nah, lalu apa jurus yang ditawarkan oleh Paslon 1? Kami melihat menyelesaikan masalah itu ada 3 klaster isu sebenarnya. Nomor 1 adalah masalah-masalah yang terkait dengan masalah hari ini yang perlu diselesaikan. Itu adalah kaitannya dengan urusan harga pokok yang mahal, itu ada kaitannya dengan urusan lapangan tenaga kerja yang terbatas, dan ada kaitannya dengan bagaimana menciptakan kepastian ekonomi sehingga friendly kepada investor. Masalah kedua adalah masalah yang terkait kita menghadapi sebuah tren besar ke depan ini Caca, yaitu yang terkait dengan urban.
Apa itu? Urban adalah situasi perkotaan. Hari ini penduduk kita 278 juta. 56% diantaranya tinggal di perkotaan atau itu 155 juta. Lalu estimasinya pada saat usia kita 100 tahun nanti 2045, penduduk kita yang tinggal di kota adalah sebesar 73%. 73% kalau dikalikan 354 juta itu sama dengan 255 juta. Jadi akan ada pertumbuhan orang yang tinggal di kota dari 155 sekarang menjadi 255 juta sekarang nanti pada saat kita berusia 100 tahun. Jadi ini masalah yang perlu kita selesaikan sekarang. Makanya salah satu program nanti saya akan cerita dan kalau menjelaskan tentang kenapa kita perlu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang banyak. Karena memang penduduknya banyak yang akan tinggal di kota nantinya. Terus yang ketiga adalah masalah yang terkait dengan tren masa mendatang. Ini apakah tren yang terkait dengan krisis iklim, tren yang terkait dengan transisi energi, termasuk tren bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya alam kita untuk menjadi sebesar-besarnya kemakmuran tidak hanya untuk sebagian orang, tapi semua rakyat banyak. Begitu Caca. Baik, terima kasih Pak Amin. Sekarang kita ke tim dari Prabowo Gibran. Pak Derajat seperti apa? Selain hilirisasi, apa ini terobosannya kemudian bisa disampaikan malam ini? Iya, selain hilirisasi dan makan siang yang sudah sering kita bahas, ya, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Prabowo Gibran itu adalah 6-7%. Dan kami memang memakai pendekatan istilahnya adalah stimulus Keynesian atau Keynesian stimulus, kalau bahasa orang Indonesia nyebutnya stimulus Keynesian. Ya. Kita akan dorong dengan bantuan dengan belanja negara yang cukup besar dan uangnya itu kita dorong untuk diputar di masyarakat. Ya, makan siang saya sudah sering jelaskan. Sekarang saya beri contoh lagi adalah pembangunan perumahan. Jadi kami menargetkan itu membangun perumahan ataupun merenovasinya 25 rumah per desa ditambah 500 unit bukan towernya tapi rumahnya itu yang landed maupun yang vertikal di kota. Ya. Ini dananya Bang Tony pasti paham sekali. Ini dananya akan berputar berapa banyak yang kontraktor yang akan dapat, kemudian berapa banyak pekerja-pekerja mandor segala macam ya. Efeknya akan besar sekali pembangunan di sektor properti ini. Kemudian kami juga mempunyai andalan lain adalah membangun lumbung pangan untuk mendorong swasembada pangan, tapi langsung terkait dengan energi dan air, swasembada energi dan air. Jadi kita dorong besar-besaran produksi pertanian ya. Salah satunya adalah dengan memperkuat program food estate yang sekarang masih dalam proses penandatanganan kelembagaannya ya. Kita dorong produksi pangannya melalui penambahan luas panen 4 juta hektar per tahun ya, baik melalui pola tanam maupun melalui penambahan luas tanam. Tentu ini akan berputar di petani ya. Kemudian kita dorong juga untuk produksi komoditas seperti singkong, tebu, ini berputar juga di petani ya. Kemudian untuk perikanan dengan negara menjadi off taker untuk membeli produk-produk protein termasuk ikan, ini juga akan berputar uangnya di petani. Jadi intinya adalah negara akan mengambil sumber-sumber daya yang sumber-sumber dana yang selama ini belum terkumpulkan, kemudian itu digerojokkan kepada perekonomian rakyat melalui berbagai cara tadi. Nah, untuk sektor swasta, untuk bisnis itu negara akan lebih sebagai fasilitator. Ya, termasuk di dalam hilirisasi, kami akan sebagai fasilitator. Nanti juga kalau ada kesempatan saya akan jelaskan sedikit mengenai apa yang dimaksud hilirisasi digitalnya Mas Gibran. Terima kasih. Sekarang kita ke Bang Pompida. Bang Pompida, kalau dari Ganjar Mahfud ini selain pertumbuhan ekonomi 7%, pemberantasan korupsi apalagi nih?
Ya, Caca, jadi menurut kami di Ganjar Mahfud itu, yang namanya perubahan itu adalah keniscayaan. Jadi kita nggak perlu capek-capek untuk mengubah dunia. Yang paling penting adalah kita coba untuk bisa cope dengan perubahan itu. Melanjutkan juga harus bisa melihat, mengantisipasi apa yang namanya perubahan yang terjadi gitu. Jadi nggak bisa memaksakan kelanjutan, nggak bisa juga memaksakan perubahan. Jadi yang harus kita lakukan adalah sebenarnya bermain di ranah bagaimana terjadinya percepatan di dalam konteks pembangunan ke depan. Karena tantangan yang luar biasa dahsyat, ya. Bonus demografi di depan mata kita. Kemudian juga yang namanya disrupsi ini bukan hal yang mudah untuk kemudian dikatakan adanya digitalisasi selesai. Enggak seperti itu juga. Nah, oleh karena itu di dalam kepastiannya tentu untuk dalam membangun ini kepastian hukum itu menjadi sesuatu yang juga keniscayaan. Karena tanpa adanya kepastian di dalam konteks menjalankan ini semua, pertama-tama tentu yang namanya investor akan ragu untuk bisa masuk. Jadi bagaimana kita bisa mendorong investasi? Pak Tony pasti tahu tuh, yang namanya investor pasti yang paling pertama dilihat dulu. Bagaimana sih indeks korupsi kita? Bagaimana sih kita ini sebagai pengelola negara ini menjalankan basis manajemen pemerintahannya. Nah kalau ini nggak bisa dikorelasikan ke dalam sesuatu yang kredibel, sama sekali tidak bisa. Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah dua sosok yang sangat berpengalaman di dalam konteks memanage yang namanya pemerintahan. Ya. Beliau berdua sudah Pak Ganjar di pemerintahan daerah dan kemudian di legislatif sudah pernah. Pak Mahfud bahkan di seluruh basis trias politika ini sudah melanglang buana gitu ya. Jadi ini menjadi kombinasi yang luar biasa untuk tadi sebenarnya bagaimana percepatan yang terjadi. Kalau kita hanya mau menggemukkan binatang di dalam kebun binatang, sampai kapanpun juga yang namanya intensifikasi itu tidak akan terjadi. Karena juga bisa menjadi sesuatu yang tidak berkeadilan. Karena binatang macam apa yang mau digemukkan gitu. Tapi kalau kemudian kita melakukan basis percepatan perekonomiannya dengan kepastian-kepastian tadi terjadi, ini memungkinkan kita bisa melakukan basis penyerapan pajak yang lebih baik lagi dan lebih besar lagi. Nah korelasinya di situ sebenarnya. Ganjar Mahfud pun menawarkan program, 21 program yang pendanaan juga nggak mahal-mahal. Realistis saja, kita hanya main di 500 triliun dan kita sudah hitung itu bisa mendanai itu. Nah oleh karena itu, korelasinya bagaimana supaya bisa jalan semua. Nah, dua orang ini tidak akan bisa menjalankan, tapi harus melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Kultur gerak cepat ini harus bisa ya diinduksikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena bagaimanapun juga kalau hanya dua pemimpin yang gerak cepat, yang lainnya tidak ikutan tidak bisa. Nah, jadi rakyat Indonesia akan terlibat di situ dan Ganjar Mahfud ini percaya bahwa yang namanya pembangunan itu berbasis kepada manusia sebagai subjek yang harus terlibat di dalam pembangunannya, bukan sebagai objek. Terima kasih. Ya, nanti sesaat lagi ya Pak Tony akan memberikan komentarnya respon dari dunia usaha atas visi dan misi ini seperti apa. Bisa tidak dijalankan, mengingat para pengusaha ini kan motor atau roda perekonomian juga. Kalau ternyata istilahnya ini terlalu angin-angin menjadi angin surga, too good to be true, kita tidak tahu. Nanti sesaat lagi Pak Tony akan membahasnya. Usai jeda berikut, Indonesia Business Forum kembali sesaat lagi. Ya langsung saja saya akan tanyakan Pak Tony, tadi masing-masing tim sudah sampaikan visi dan misi. Dunia usaha meresponnya seperti apa? Realistis nggak ya? Jadi saya mendengar dari Paslon 1 Mas Amin, Paslon 2 Mas Derajat dan juga Paslon 3 Mas Pempida. Ini semuanya bagus-bagus semuanya nih. Kalau dilihat dari apa yang disampaikan tadi. Kalau katakanlah tiga-tiganya bergabung jadi satu, ini luar biasa sekali sebenarnya. Tiga itu persatuan Indonesia. Ya, pesan sponsor. Amin. Oh, amin. Sekali juga. Oke, lanjut Pak Tony. Jadi saya mau membahas sedikit ya, yang disampaikan Mas Amin tadi adalah betul-betul adanya pemerataan ya. Intinya adalah pemerataan. Pertumbuhan ekonomi sudah bagus, angka-angkanya bagus, tapi belum dirasakan oleh banyak pihak. Kan kira-kira seperti itu. Kemudian disentuh juga soal urbanisasi. Urbanisasi yang akan makin meningkat ke depannya dan ini
tentunya kaitannya dengan pemerataan juga kan. Akhirnya pemerataannya tidak berjalan dengan baik dan juga disentuh juga soal transisi energi yang mana harus bermanfaat bagi kemakmuran rakyat sesuai dengan pesan dari Undang-Undang Dasar Pasal 33. Sementara Mas Derajat juga menyampaikan bagaimana belanja negara ini harus dimaksimalkan, antara lain adalah pembangunan supaya dana itu berputar di masyarakat, 25 rumah per desa, ini juga fantastik sebenarnya kalau bisa dilakukan, dan juga menyentuh soal lumbung pangan, food estate, dan beberapa sektor swasta untuk berperan di hilirisasi di mana pemerintah akan memfasilitasi. Dan kemudian juga Mas Pempida jadi mengatakan bahwa perubahan adalah satu keniscayaan dan bahwa perlu ada percepatan kalau digabungkan dengan yang dua tadi lah, percepatan soal hilirisasi, percepatan soal pemerataan, dan percepatan di bidang lainnya, dan ada 21 program yang memakan biaya tidak terlalu besar yaitu 500 triliun dan juga menyentuh soal governance. Sebenarnya ini adalah harapan-harapan yang diharapkan oleh pengusaha juga. Pengusaha, saya mewakili Kadin dalam hal ini berbicara bahwa hal-hal ini adalah yang juga diharapkan. Cuman kan PR kita adalah bagaimana kita melaksanakannya. Ini kan the what-nya terjawab, tapi how-nya tuh kemudian kami dari Kadin itu oke, terus gimana nih caranya? Ada beberapa hal juga yang jadi perhatian dari Kadin adalah contohnya misalnya masalah ketenaga kerjaan. Ini kita mempunyai tenaga kerja yang cukup banyak. Usia produktifnya akan dicapai di kira-kira tahun 2030. Demografik bonus kita. Tapi kan perlu dibekali juga dengan kemampuan-kemampuan khusus, kemampuan-kemampuan tambahan di era digital, di era transisi energi yang membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus yang perlu dibekali kepada para pekerja kita. Dan produktivitas juga, kita salah satu yang terendah di ASEAN. Produktivitas kita itu per jam cuma $13 dibandingkan dengan Thailand yang sudah $25, apalagi Singapura $74. Dan inilah hal-hal mungkin yang perlu kita bahas bersama di sini, bagaimana kira-kira masing-masing paslon untuk merealisir problem-problem yang kita hadapi, potensial problem yang kita hadapi. Kemudian satu hal lagi adalah soal pariwisata dan ekonomi kreatif yang tadi belum sempat disentuh. Barangkali ini kan potensi kita besar sekali, tapi kita masih sangat tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, apalagi dibandingkan dengan Thailand. Dan kalau ini kemudian kita galakan, kalau kita lihat potensinya kan Indonesia potensinya besar sekali soal pariwisata dan juga ekonomi kreatif ini. Dan juga berpotensi sangat besar sehingga kami juga berharap ini area-area ini juga disentuh supaya bisa kemudian mempercepat apa yang diharapkan dari paslon-paslon masing-masing tadi. Kira-kira mungkin nutshell-nya kira-kira itu dulu. Ya, sekarang saya ingin mencoba pertama kali kepada Pak Derajat dulu ya Pak. Masih sangat teoritis mungkin ya bahwa visi dan misi ini tidak menyentuh bagaimana cara melaksanakan. Ada dua juga hal yang disinggung mulai dari ekonomi kreatif dan tenaga kerja kita ini masih kurang skillnya seperti apa? Ya, kalau cara melaksanakannya di dalam visi misi Prabowo Gibran ada mengenai perbaikan governance ya. Kemudian juga ada rencana untuk lebih mengefektifkan, meningkatkan produktivitas dari aparatur negara ya. Demikian juga untuk mencegah supaya korupsi bisa kita kurangi. Kita juga mengatakan bahwa Prabowo Gibran berkomitmen untuk tidak akan mengintervensi KPK. Ada tertulis resmi itu di visi misi kami. Jadi Pak Prabowo dalam bayangan saya itu akan lebih banyak nanti adalah untuk membuat desainnya, mendorong supaya ini segera dilaksanakan, dan Mas Gibran dengan usianya yang masih sangat muda, dengan kelincahannya, dia saya rasa akan lebih banyak turun ke daerah-daerah, akan lebih banyak mengecek pelaksanaan dari pembangunan. Kita masih ingat zaman Pak Harto dulu ada Sesda Lobang ya kalau nggak salah ya. Itu yang langsung mengawasi pelaksanaan pembangunan. Karena apa? Karena kalaupun sudah dikonsep di atas tapi tidak dicek langsung seperti yang sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi, itu kadang meleset dan kadang di beberapa birokrasi, nggak semua, beberapa oknum itu ketika pimpinannya datang diarahkan untuk lihat yang ke kiri, karena yang di kiri yang lebih sudah sempat dibagusin, yang di kanan nggak dibagusin. Nah kalau Pak Jokowi stylenya diarahkan ke kiri, beliau pindah ke kanan.
Sehingga akhirnya ketahuan lah ternyata banyak bolongnya. Dan Mas Gibran juga seperti itu, jadi dia banyak belusukan sehingga akhirnya apa yang diharapkan sudah ditulis, kan tadi concernnya Bang Tony kan sudah ditulis tapi pelaksanaannya kan, nah akan termonitor pelaksanaannya. Nah kemudian kalau ekonomi kreatif dan pariwisata, saya rasa program yang sudah dijalankan pemerintah sekarang ini sudah mulai kelihatan hasilnya dan itu akan diperbanyak ya. Kita bisa lihat contoh yang paling simpel saja, Sarinah. Sarinah dulu orang mau ke situ malasnya minta ampun. Sekarang itu udah tempat jadi Instagram, jadi apa, dan itu di Jakarta. Mas Gibran sudah buktikan di Solo banyak tempat yang tadinya orang malas datang jadi cantik. Jadi satu lagi di daerah itu di dekat kantor pos. Baik. Itu gedung Filateli ya, gedung Filateli. Itu juga jadi tempat wisata anak muda. Baik. Gitu. Jadi saya rasa pola itu akan kita lanjutkan ya. Di situ juga menjadi tempat anak muda berkreasi, tempat industri kreatif, itu akan kita lanjutkan, tapi tentu akan kita perbanyak. Terima kasih. Sekarang saya ke Bang Pompida, pertanyaan yang sama ini seperti apa Bang? Iya, kami di tim Dewan Pakar itu melihat basis-basis yang memang seluruh program yang kita sampaikan itu bisa dikerjakan gitu. Karena di dalam tim kami ini terdiri dari pemimpinnya juga menteri, jadi dia paham sekali gitu kan. Mas Andi kan menteri, masih menjabat menjadi menteri. Yang kedua juga ada mantan BPK, terus kemudian juga kami banyak pemikir-pemikir akademisi juga. Nah, jadi apa yang kita sajikan itu semua memang sesuatu yang bukan sekedar isapan jempol dan memang bisa dikerjakan. Nah, tinggal nanti di dalam konteks pelaksanaannya ke depan, kita tidak akan terus kemudian menafikan yang sudah ada yang baik. Ya, tapi justru memperbaiki dan melakukan dengan with style gitu, dengan gaya tersendiri, ya itu tadi lebih cepat. Karena dengan cepatnya itu sangat diperlukan. Karena kalau kita tidak bergerak cepat, kita lost sekali opportunity ke depan. Mimpi tentang Indonesia emas itu akan sulit. Coba bayangkan, kita udah hampir 20 tahun ya untuk setelah reformasi ini kita membangun gitu, hampir 20 tahun. Tapi apa? Percepatan kita yang kita lakukan, nggak ada. Semuanya persoalan balik lagi ke situ-situ saja. Dan persoalannya, ICOR kita naik, tapi kemudian indeks korupsi kita juga naik. Jadi ujung-ujungnya kembali kepada basis kepastian hukum begitu. Jadi memang suka atau nggak suka, pembicaraan bahwa percepatan ini selain elemen-elemen manusianya disiapkan, basis infrastruktur investasinya disiapkan, kemudian juga potensi untuk mendapatkan anggaran lebih baik daripada tadi yang saya bilang percepatan perekonomian itu juga disiapkan ya. Terus kemudian adalah basis perdagangan yang surplus juga harus disiapkan. Tapi yang paling penting itu adalah kredibilitasnya gitu, suatu government. Dan ini yang akan bisa menjadi cikal bakal dari percepatan yang terjadi. Karena kalau kulturnya masih seperti sekarang ini, nggak akan bisa, sulit sekali ya. Baik. Pak Mahfud beberapa kali bilang, pengusaha itu kalau nggak diperes, kemudian dipersulit perizinannya, kemudian nanti kalaupun misalnya sudah berjalan pun nanti dicawe-cawe gitu. Jadi banyak hal yang memang harus diluluskan di sini. Nah kalau ini nggak ada kepastian, saya yakin sekali ini sulit sekali bisa kejadian ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Pompida. Sekarang saya ke Pak Amin, pertanyaan yang sama ini seperti apa? Ya, makasih. Saya kira pertanyaan dari Bang Tony Wenas sangat valid ya dari pengusaha gitu. Jadi kalau kami, dan senang saya ditanya tentang bagaimana atau how to ya, instead of ditanya ke depan mau seperti apa. Jadi ini saya kira pertanyaan yang sangat valid. Kami menjawabnya begini, kalau bicara how to sebenarnya ada dua level. Satu adalah kebijakan yang sifatnya makro, lintas sektor. Ini tentu tidak lepas dari kepastian hukum, daripada kepastian investasi, dan itu yang harus kita tingkatkan. Saya kira kita sepakat pada level ini. Tetapi yang ditawarkan oleh Paslon Amin adalah apa program-program konkret yang bisa menjadi instrumen untuk tadi meningkatkan pertumbuhan dan juga memeratakan, menciptakan kue baru, membagi kue itu secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Tadi saya menyebut ada 3 sektor yang hari ini harus dikembangkan, itu yang
merupakan kebutuhan rakyat banyak, yaitu adalah soal pangan misalnya. Jadi bagaimana kita harus meningkatkan pangan, itu tentu pangan dengan cara bibitnya baik, pupuknya tersedia, proses pasca panennya bagus, dan marketnya diambil. Kita mengistilahkan pembelian pasti atau kontrak farming, itu sebenarnya adalah supaya petani itu punya kepastian pembelian. Itu satu, itu adalah hal yang jangka pendek, instrumennya jelas pasti. Lalu yang kedua adalah, di antara program kami adalah kenaikan dana desa dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan melalui penciptaan sekian puluh kota baru di Indonesia. Apa sih yang hendak kita ciptakan di situ? Sebenarnya kita ingin menciptakan bahwa dengan instrumen fiskal dari pemerintah akan menjadi stimulus bagi pengembangan industri-industri yang related, yang punya hubungan dekat dengan pengembangan kota. Apa itu? Transportasi publik, perumahan, UMKM, bahkan pariwisata. Yang butuh healing itu siapa sih? Orang kota atau orang desa? Orang kota. Kita bikin ecopark, dalam waktu sebentar akan sudah ada UMKM tumbuh di situ. Kita bikin yang konsumsinya paling besar itu siapa? Orang kota. Dengan adanya kota kita tumbuhkan, maka harapannya adalah di situ pembelian itu datang, UMKM itu terserap. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu yang sifatnya lebih panjang tentu adalah yang terkait kebijakan yang terkait dengan transisi energi, energi bersih, itu tidak pendek. Ini memerlukan peningkatan dari skill dari masyarakat ya, dalam hal ini adalah pekerja. Tetapi yang pertama dan yang kedua dalam waktu dekat itu bisa kita lakukan. Dan paslon kami Pak Anies itu membawa rekam jejak bagaimana menggunakan Jakarta sebagai salah satu pembuktian bahwa kita bisa melakukan itu. Baik. Ya, nanti saat lagi Pak Tony, dari sekian banyak visi dan misi, tapi memang ada visi dan misi yang begitu eye-catching dari masing-masing paslon. Boleh dikomentari, pengusaha setuju tidak mulai dari slepenomik, hilirisasi, bahkan juga pemberantasan korupsi, memang membuat dunia usaha jadi yakin atau bagaimana? Sesaat lagi di Indonesia Business Forum. Kembali lagi di Indonesia Business Forum. Sekarang saya tanya kembali kepada Pak Tony. Pak Tony setuju nggak sih bahwa pemberantasan korupsi akan membuat permasalahan ekonomi kita selesai? Atau juga berbagai macam cara hilirisasi mulai dari pertambangan, perdagangan, dan lain-lain. Dan juga slepenomics, Pak. Boleh dikomentarin. Jadi kalau dikatakan bahwa kepastian hukum atau pemberantasan korupsi itu jelas lah. Itu adalah keinginan kita semuanya. Bukan hanya dari kaum pengusaha, tapi saya yakin seluruh rakyat Indonesia juga menginginkan hal itu. Kepastian hukum, kepastian berusaha juga demikian. Kan permasalahannya adalah kepastian hukum itu atau kepastian berusaha itu kemudian dikatakan pasti pada saat ini, kemudian beberapa saat kemudian, setahun 2 tahun dia berubah lagi, ya pasti pada saat itu. Tapi dia menjadi tidak pasti secara keseluruhan. Karena kemudian dalam waktu yang singkat dia berubah-ubah gitu kan. Nah ini yang mungkin perlu menjadi PR kita semuanya, atau bagaimana supaya kepastian hukum ini dari kalangan pengusaha, kepastian hukum itu dikaitkan dengan kepastian berusaha, dalam arti kata long term investment ini akan bisa terjaga. Jangan sampai long term investment itu kemudian baru separuh jalan kebijakannya berubah, akhirnya modal yang sudah ditanamkan belum kembali sepenuhnya, sudah harus ada perubahan dan lain sebagainya. Dan kemudian satu hal lagi tadi yang disampaikan Mas Derajat juga adalah bahwa ini contohnya adalah ada beberapa pusat-pusat yaitu Sarinah misalnya, dan juga mungkin di dekat kantor pos Cikini ya. Itu terjadi pertumbuhan UMKM. Tapi kan kalau kita bicara secara nasional Pak, UMKM kita ini masih jauh sekali dibandingkan dengan nilai UMKM yang ada di negara tetangga kita, contohnya Thailand misalnya. Dan ini juga perlu menjadi perhatian ketiga paslon ini, bagaimana scaling up UMKM ini, khususnya yang mikro dan kecil ini Pak. Kalau yang menengah udah agak lebih mudah mereka untuk kemudian naik kelas menjadi perusahaan besar karena omsetnya sudah sampai 50 miliar gitu kan kalau berdasarkan definisi kita. Tapi yang mikro dan kecil ini barangkali PR kita semuanya, bagaimana caranya supaya mereka bisa lebih tinggi lagi, bisa naik kelas, terutama tadi dalam kaitannya dengan dibentuknya 25 beberapa kota-kota baru di Indonesia akan menciptakan UMKM. Ini kan kaitannya UMKM yang mana Pak?
UMKM seperti apa? Apakah UMKM itu sudah siap? Ini kan harus kita bina supaya ini UMKM ini adalah anggota Kadin juga yang mereka harus dibina. Di samping ada beberapa perusahaan yang sistem plasma ya, ibaratnya fostering company yang membina UMKM di area kerja yang dia. Tapi kan itu saja tidak cukup, kita nggak bisa hanya bergantung pada swasta. Dari pemerintah juga diharapkan bagaimana caranya scaling up UMKM ini. Dan juga tadi dalam kaitannya dengan dibentuknya kota-kota baru di Indonesia, ini sekarang ini saja tenaga-tenaga terampil itu adanya di kota besar, Pak. Jadi kalau kita bangun kota-kota baru diharapkan tenaga-tenaga terampil ini juga harus diberikan pendidikan vokasi-vokasi supaya mereka menjadi yang tadinya kurang terampil itu BLK harus dibentuk banyak sekali. Dan secara merata supaya mereka yang tadinya belum terampil bisa menjadi tenaga kerja terampil dan siap menghadapi pertumbuhan yang ada supaya nanti bisa tercapai apa yang di Indonesia Emas itu bisa lebih cepat tercapai karena penyerapan pemerataan tenaga kerja ini juga penting. Kalau sekarang kita lihat kan sekarang ini di kota-kota besar aja banyak tenaga kerja terampil. Dan juga kalau ini dikaitkan dengan digitalisasi ya. Digitalisasi kita lihat sekarang memang Indonesia salah satu pengguna internet terbesar lah di dunia. Tapi sebagian besar adanya di kota-kota besar. Baik. Di daerah-daerah ini masih sangat kecil sekali dibandingkan dengan di kota-kota besar penetrasi internetnya. Dan juga tadi saya sangat sepaham bahwa kami di pengusaha tentu yang tadi disampaikan oleh Mas Pompida adalah kredibilitas dan lebih cepat. Maksudnya keputusan itu diberikan lebih cepat. Karena investasi ini kan investasi dia uang itu datang dia ibaratnya nggak pakai paspor Pak. Begitu di sini kurang menarik agak lama dia pindah ke tempat lain. Pindah ke negara tetangga kita, pindah ke negara-negara pesaing kita kan sayang. Sementara itu kita butuhkan untuk mencapai pertumbuhan 6 atau 7%. Itu diperlukan investasi income ya. Maksudnya incoming investment dari luar supaya perputaran uangnya lebih bertambah lagi. Baik, ya, terima kasih Pak Tony. Saya mencoba untuk memformulasikan dalam bentuk pertanyaan ke masing-masing. Bang Pompida, kepastian hukum bagus, tapi kepastian peraturan untuk perekonomian ini juga ditunggu itu. Itu yang dibutuhkan oleh pengusaha juga, Bang Pompida. Ya, jadi memang di dalam konteks peraturan ini tidak semuanya juga kemudian bisa langsung diubah-ubah, disesuaikan. Tapi ada yang sifatnya tuh nanti jangka panjang, ada yang sifatnya memang tergantung daripada eventnya ya. Dan itu memang harus dilihat kasus per kasusnya. Kita bicara negara nih, nggak bisa kemudian saya bahas satu persatu di sini. Yang jelas kalau tadi yang disampaikan Pak Tony itu di dalam konteks yang strategis, ini nggak akan mungkin dibuat peraturan yang berubah-ubah terlalu banyak. Mungkin akan ada adjustment, tapi kemudian adjustment itu ditujukan tadi untuk menciptakan fair playing field gitu. Karena bagaimanapun juga yang namanya pengusaha itu juga perlu diatur gitu. Karena pemerintah itu pada prinsipnya itu seperti AC aja, air conditioning aja. Kita nggak boleh terlibat langsung di dalam konteks kegiatan ekonominya. Sebisa mungkin kita nih jadi AC aja, dingin, panas gitu kan, kenceng anginnya atau seperti itu. Jadi bermainnya regulasi di situ. Nah, jadi kalau misalnya kemudian ada hal-hal yang memberatkan dari pengusaha untuk kemudian kita bisa ubah, nah itu baik, bisa. Tapi itu yang sifatnya short term ya. Tapi kalau yang sifatnya long term ini sebaiknya kita jaga. Karena tadi korelasi di dalam konteks investasi dan selama ini juga sebenarnya Republik Indonesia ini cukup bisa dipegang ya oleh investor luar yang bersifat jangka panjang. Kita nggak pernah kemudian melakukan one prestasi di dalam konteks apapun juga komitmen dengan investasi jangka panjang dari luar. Jadi apapun yang saya lihat Indonesia cukup bagus di dalam konteks. Nah tinggal basis-basis proses manajemen di dalamnya tadi diperbaiki lagi gitu. Dan tadi kalau dilihat dalam konteks UMKM gitu, sebetulnya di dalam prosesnya tadi Pak Tony juga bicara digitalisasi, jadi saya langsung combine. UMKM kalau mau kita upskilling juga harus involve di dalam konteks digitalisasi ini, kalau enggak mereka tertinggal. Dalam konteks digitalisasi tidak hanya di dalam konteks kebersertaan mereka untuk kemudian bisa involve secara kecepatannya itu ya, yang dia bisa nikmati, tapi juga kemudahannya. Nah kami kemudian mewacanakan bahwa yang namanya contoh payment gateway atau QRIS atau apapun namanya,
itu akan dibebaskan oleh kami di dalam konteks transaksi sampai limit tertentu nanti kita lihat. Karena kan nggak semuanya bisa kita realisasikan aturannya, jadi kita harus atur, tapi untuk limit-limit tertentu misalnya transaksi-transaksi kecil, makan bakso aja QRIS-nya gede gitu kan kasihan sebenarnya mereka. Nah ini yang akan kita bebaskan. Tapi kalau yang transaksinya agak gede dan kemudian volumenya lebih besar, kita juga tetap kenakan gitu biayanya. Nah seperti itu. Terus yang kedua juga di dalam konteksnya adalah tampilan ya. Pak Sandi itu di dalam konteks ini selalu mendorong bahwa packaging is very important. Dan dalam urusan yang namanya digitalisasi ini, yang paling penting kan tampilan-tampilan warungnya malah nggak perlu kelihatan. Tapi kan yang paling penting tampilan di dalam konteks websitenya ataupun toko-toko online-nya itu lebih penting. Baik. Nah ini diajarin kepada si UMKM ini untuk bisa terlibat secara digital dan kemudian bisa menikmati tadi percepatan tadi. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ya. Belum, masih panjang lagi sebenarnya ini. Ya. Sekarang saya ke Pak Amin ya, ibaratnya kalau kata Caimin selepet gampang gitu ya. Tapi memang susah pemerataan ekonomi, tenaga kerja itu untuk bikin mereka pintar itu kan nggak bisa hanya setahun 2 tahunnya. Seperti apa Pak Amin? Boleh mic-nya dijawab? Iya, tadi kan tenaga kerja itu kayak eskalator ya, yang paling sederhana dinaikkan skillnya, yang skillnya sudah bagus harus dinaikkan lebih tinggi lagi. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan tidak hanya trainingnya, tapi pekerjaan realnya apa? Opportunity ekonomi yang tersedia itu apa? Ini harus diciptakan berjenjang yang bisa memfasilitasi tenaga kerja pada skill paling basic, paling dasar, tenaga kerja pada level menengah, dan tenaga kerja pada level yang lebih tinggi. Itu sebabnya program kami menyasar yang pendek tadi, sektor-sektor pangan bagaimana lebih efektif, sektor yang lebih menengah lagi adalah bagaimana seluruh industri yang terkait dengan pertumbuhan, pusat-pusat pertumbuhan yang 40 kota itu, apakah itu di public transport atau di perumahan, sama yang nanti yang lebih high skill, yang lebih skill tinggi, yaitu yang terkait dengan level-level yang terkait dengan instrumen transisi energi, krisis iklim, termasuk bagaimana konversi dari hilirisasi menjadi reindustrialisasi. Dia menurun kepada sektor manufaktur yang menyerap tenaga kerja lebih banyak dengan skill lebih banyak. Jadi hilirisasi sebagai satu step pertama untuk menuju ke sana, it's okay. Tetapi itu baru step pertama. Yang lebih harus dari situ adalah bagaimana penyerapan tenaga kerja tidak hanya suatu program-program hilirisasi yang sifatnya itu adalah di upstream ya, di hulu, satu langkah dari hulu, dari ekstraktifnya, tapi sudah langsung ke hilirnya melalui proses reindustrialisasi sampai ke barang-barang jadi. Jadi melalui kerja inilah end to end, diharapkan tenaga kerja dari berbagai level, skillnya itu semuanya akan mendapatkan pekerjaan dan skillnya langsung bisa di-upgrade lebih tinggi. Makasih. Baik. Sekarang saya ke Pak Derajat Wibowo bahwa upscaling UMKM di kota ya gampang Pak, Ibu Kota DKI Jakarta ya gampang. Bagaimana kemudian membuat itu juga ada di daerah-daerah perbatasan, contohnya Saburai Jua harus 6 jam dulu naik kapal, atau di Natuna, di Papua seperti apa? Ya, terima kasih. Sebelumnya kalau soal investasi dulu ya, tadi kan Bang Tony menanyakan soal investasi. Kita lihat data BKPM semester pertama tahun 2023, investasi itu 678,7 triliun, naik 16,1%. Jadi artinya daya tarik Indonesia masih sangat besar dan kemudian kita masih bisa berikan berbagai conditioning, fasilitasi yang dibutuhkan oleh para investor. Tapi nanti kita bahas lagi. Soal UMKM, saya real saja lah. Orang sering bicara UMKM asal permodalan, sediakan kredit. Tapi kredit UMKM kan banyak yang akhirnya bermasalah. Ya. Sering bicara soal training. UMKM sebenarnya banyak yang udah ahli di bidangnya gitu. Warung Tegal ahli masaknya, kalah jauh kami makan itu. Ya kan sudah ahli. Yang sering kurang itu adalah pasarnya. Nah di sini negara menjadi off taker untuk program makan siang gratis. Program makan siang gratis itu Bang Tony itu banyak UMKM yang akan terlibat. Ya. Karena nggak mungkin makan siangnya itu disediakan dari istana.
pasti mau nggak mau ibu-ibu catering yang sudah sering saya bilang, peternak-peternak ayam, peternak sapi, itu kan UMKM semua. Mereka akan punya jaminan pemasaran. Kalau sekarang mereka terjun di pasar bebas. Nah nanti selain di pasar bebas, mereka kan punya negara sebagai pembeli. Itu otomatis akan banyak meningkatkan mereka. Dan saya pribadi ini lebih condong untuk mendorong UMKM itu adalah kita bukakan pasarnya. Selain negara sebagai off-taker, kita bantu buka pasarnya di ekspor. Kita bantu buka pasarnya untuk menguasai pasar domestik. Kita bantu buka pasarnya seperti yang dilakukan oleh ketum saya, ya Mendak Zulkifli Hasan, ketum PAN. Boleh dong ngomong ketumpan dia. Ya, boleh. Itu dia berantas itu baju-baju ilegal karena untuk menolong UMKM kita. Jadi jaminan pasar ini sangat krusial bagi UMKM dan kami merasa itu negara bisa berperan di situ. Kalau pasarnya kita buka besar, UMKM-nya itu nanti akan punya kreasi sendiri, percaya deh. Ya teman-teman di pasar-pasar itu kreasinya macam-macam kok. Mereka melihat model sedikit, ada model keluar di Milan sedikit, 1 hari kemudian udah muncul di sini. Kreasinya macam-macam. Jadi saya percaya betul dengan kreativitas orang Indonesia, resiliensi orang Indonesia ya. Tinggal bagaimana negara memberikan fasilitas untuk pasar. Nah, ketika pasarnya kemudian udah besar, nah itu nanti bisa ditambahkan kreditnya di situ sehingga kemungkinan macetnya akan berkurang. Terima kasih. Ya. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa pandemi memukul Indonesia, membuat dunia usaha banyak yang gulung tikar. Nanti saat lagi Pak Tony boleh, maunya apa sih pengusaha ini dari 3 masing-masing capres dan juga cawapres, khususnya cawapres, supaya dunia usaha kita bergejolak lagi. Pengusaha semangat ini untuk bekerja menyongsong 2024. Sesaat lagi di Indonesia Business Forum. Siapa yang tidak ingin pemirsa dunia usaha ini berkembang lagi atau lebih baik lagi dari sekarang, apalagi pandemi telah memukul dunia usaha kita. Apa sih yang diinginkan pengusaha untuk masing-masing 3 capres dan juga cawapres ini? Mudah-mudahan masuk ke dalam visi dan misi juga Pak Tony, silakan. Saya yakin yang diinginkan pengusaha itu sudah masuk dalam visi dan misi dari ketiga paslon ini. Intinya kan kalau pengusaha bottom line-nya hitung-hitungannya semuanya adalah how profit can I make, how much money can I make. Itu kan namanya pengusaha, dia hitung-hitungan duit. Tapi untuk mendapatkan keuntungan tersebut setelah hitung-hitungan bisnisnya, faktor-faktor yang dominan juga yang lain adalah adanya kepastian hukum, kepastian berusaha, stabilitas politik. Dan tadi Mas Pida mengatakan bahwa negara ini kita belum pernah ada one prestasi kepada investasi atau investor gitu. Iya memang itu diakui, tapi kemudian izin-izin operasionalnya ini kemudian yang kemudian menghambat, bukannya kemudian terjadi one prestasi tapi menghambat banyak sekali hal dalam melaksanakan usaha berdasarkan apa yang sudah diperjanjikan atau komitmen investasi yang sudah dilakukan. Dan tentu saja tadi juga sempat dibicarakan mengenai ketenaga kerjaan ya, kami pengusaha kita mau sekali invest kalau seandainya produktivitas tenaga kerja Indonesia bisa juga meningkat lebih tinggi, tentu saja dari segi pengusaha kan lebih senang. Dan apalagi kalau seandainya ada faktor-faktor yang lain, misalnya di daerah-daerah yang kualitasnya masih berbeda sama yang di pusat. Dan satu hal lagi mungkin yang saya ingin titipkan, tadi belum sempat dibicarakan adalah faktor transportasi dan logistik. Ini high economic cost. Kalau seandainya ini tidak kemudian diperbaiki di kemudian hari ya, adalah bahwa biaya transportasi dan biaya logistik di Indonesia masih salah satu yang paling mahal di kawasan ini. Ini perlu menjadi perhatian juga. Sekarang saya harap 1 menit masing-masing menjawabnya. Saya mulai ke Pak Amin dulu. Bisa tidak diselesaikan tadi? Oh bisa, harus bisa. Dan ini perlu kerjasama antara pemerintah dengan swasta ya. Baik bagaimana kita sama-sama memastikan bahwa kepastian hukum ada dan itu dijalankan secara konsisten. Termasuk meningkatkan skill, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tony ya. Skillnya sama-sama nih. Bagaimana vokasi itu dikerjakan tidak hanya oleh pemerintah, tapi kebutuhan industri tentu industri lebih paham. Sehingga industri juga
bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan skill dari tenaga kerja sehingga nanti bisa mendukung kemajuan ekonomi kita semua. Terima kasih. Baik. Pak Derajat seperti apa? Saya rasa kita semua sepakat bahwa salah satu persoalan fundamental dalam perekonomian kita itu inefisiensi yang tinggi, ya. Tadi Bang Tony sudah mengatakan biaya logistik, biaya transportasi. Itu adalah satu dari sekian banyak faktor yang membuat tingginya inefisiensi di dalam sektor ekonomi kita, terutama di dalam sektor berusaha. Nah, jadi program-program yang dijalankan oleh Prabowo Gibran yang dicanangkan itu termasuk yang dalam masa cita, termasuk di dalam peningkatan governance, itu memang berusaha untuk mengadres itu, berusaha untuk mengurangi tingkat inefisiensi yang terjadi di dalam perekonomian kita. Sumber permasalahan, sumber inefisiensi sudah kita identifikasi. Tinggal bagaimana kemudian kita tackle hal tersebut, ya. Tentu harus ada kepastian hukum dan mungkin juga pemangkasan beberapa perizinan yang nggak perlu, ya kan? Itu masuk di dalam masa cita yang ada di dalam visi misi kita. Ya, mudah-mudahan kalau rakyat Indonesia memberi amanat nasional kepada Prabowo Gibran, mudah-mudahan insya Allah kita akan wujudkan itu. Terima kasih. Oke. Bang Pumpida silakan Bang. Ya, sebetulnya visi misi kami sudah disimpulkan oleh Pak Tony dan beliau udah setuju semua gitu. Jadi saya sebenarnya tinggal nambahin aja. Yang jelas tadi sudah saya tekankan bahwa pembangunan terus berbasis bahwa manusianya sebagai subjek, ya, di mana ketenagakerjaan menjadi sangat penting. Kenapa sih produktivitas kita itu sangat inefisien? Persoalannya adanya gap antara dari skills yang ada daripada supply ketenagakerjaan dan kemudian demand yang kemudian juga berbeda. Nah, sehingga memang harus ada link and match yang lebih baik lagi ke depan. Nah, ini tentu kita harus sama-sama saling bekerja sama dengan para pengusaha, demand-nya seperti apa, perlunya seperti apa. Nah, nanti kita siapkan basis-basis ketenagakerjaan yang sesuai. Nah, ketika ini sudah masuk sebenarnya baik mau dari investor asing ataupun dari investor lokal, ini akan bisa lebih efisien. Dan yang jelas kesejahteraan pekerja juga harus menjadi sesuatu isu yang penting. Anak-anak muda itu harus bisa punya rumah dengan, ya, daripada mereka beli motor DP-nya gitu, ya. Tapi mending dia daripada beli motor, mending bisa jadi DP rumah gitu. Jadi ini yang akan didorong program-program seperti ini oleh Ganjar Mahfud ke depan. Dan logistik tadi Pak, saya mau nanya aja, logistik itu high cost-nya di mana sih? Pasti karena masalah ketidakpastian hukumnya. Kalau sudah ada penerapan kan Pak Mahfud sudah bilang, minggir wir, kita berantas korupsi. Gitu. Oke, terima kasih Bang Derajat. Baik, sebagai wujud komitmen bahkan juga kerjasama, ini dari Pak Tony ingin menyerahkan buku, dibaca-baca tim sukses dan juga diserahkan ya ke masing-masing capres dan juga cawapres. Dipersilakan Pak Tony. Ya, jadi Kadin telah menyiapkan nanti disampaikan. Peta jalan yang disiapkan oleh Kadin menuju Indonesia Emas 2045 yang masing-masing kita akan bagikan kepada masing-masing paslon supaya menjadi referensi kalau nanti terpilih untuk bisa bersama-sama dengan Kadin untuk menjalankan ini menuju Indonesia Emas 2045. Saya pegangkan Pak. Baik. Baik, harapannya lebih baik lagi ya Pak ya? Harapannya pasti lebih baik lagi. Baik, itu dia pemirsa, ini sebagai wujud komitmen dunia usaha mudah-mudahan semakin bergeliat lagi dan kita titipkan kemudian apa harapan dari sektor usaha untuk masing-masing capres dan juga cawapres. Ini masih debat cawapres yang kita bahas pemirsa di Indonesia Business Forum. Nanti tanggal 7 Januari akan ada debat capres pemirsa, kita juga ingin tahu apa terobosan-terobosan dari masing-masing kandidat. Saya Cica Anissa menutup Indonesia Business Forum. Selamat malam, sampai jumpa.